Apa kabar semuanya? Hari ini Papi Kelly memasak resep daging iga sapi gulai terasi Bangka. Dalam resep daging iga sapi ini kita tidak menggunakan santan maupun susu. Murni kita hanya menggunakan bumbu-bumbu dan kaldu sapi alami yang sudah kita rebus sebelumnya. Oke. Nah, ini dia bahan-bahan utama yang kita butuhkan membuat daging iga sapi ini. Oke. Ini dia kaldu sapi alami yang sudah kita rebus kemarin. Lalu disimpan di dalam kulkas untuk digunakan hari ini. Beratnya sebanyak 450 gram. Selanjutnya ini adalah asam jawa dan ini asam kandis. Perbandingannya 1:1. Kita encerkan sebanyak 4 sendok makan. Kemudian diaduk hingga semuanya benar-benar menyatu, asam jawa dan asam kandisnya ya. Lalu ada sebanyak 6 siung bawang merah. 1 2 3 4 5 6. Oke. Lalu 2 siung bawang putih. Selanjutnya 5 butir kemiri yang sudah dibakar. Selanjutnya 1 sendok teh gula aren asli. Lalu 3 biji cabai keriting atau cabai merah dan 1 biji cabai rawit. Kemudian 1 biji tomat ukuran sedang. Dan paprika. Paprika kita gunakan di sini adalah 50 gram. Nah, ini beratnya 50 gram ya. Kemudian langsung saja kita iris memanjang seperti ini paprikanya dan disatukan dengan cabai karena ini tidak dihaluskan. Sekarang kita akan rajang dulu semua bumbu untuk di blender atau dihaluskan. Bawang putih, bawang merah, nanti semua akan kita haluskan selain cabai dan paprika ya. Ya. Selanjutnya adalah kita potong kecil-kecil juga ya kemirinya agar halus. Kalau dia bulat terkadang enggak halus pada saat di blender, apalagi blendernya sudah tua. Dan tomat juga kita potong kecil agar lebih cepat halus pokoknya semuanya ya. Oke, sekarang kita bersiap untuk memblender. Oke, bumbu halus sudah tersedia, sudah selesai kita blender. Nah, ini dia ya. Kita memasuki tahap untuk memanaskan 3 sendok makan minyak goreng. Ya, 3 sendok makan saja, nggak usah banyak-banyak. Selanjutnya kita ratakan begini hingga minyak panas. Langsung kita tumis semua bumbu halus yang kita blender tadi ya sampai harum. Nah, tambahkan air, ditambahkan air biar benar-benar tidak ada yang tersisa di dalam blender. Sayang kan semuanya kalau dibuang. Kalau saya sih pasti harus bersih itu blender. Kita tumis terus hingga airnya berkurang. Selanjutnya masukkan cabai. Cabainya kita tumis hingga aroma cabainya keluar, tercium harum. Nah, warnanya juga sudah sedikit lebih cerah sih. Lalu masukkan paprika dan setengah sendok teh garam. Lalu lada putih ya, bubuk lada putih. Aduk terus hingga benar-benar semua aroma yang kita tumis ini mengeluarkan aroma mantap. Selanjutnya semua tadi maksudnya air asam yang sudah kita persiapkan dan diaduk terus. Pokoknya selama menumis ini nggak boleh terhenti ya proses menumisnya. Selanjutnya gula aren. Nah, gula aren harus benar-benar gula aren, nggak boleh digantikan dengan gula kelapa ya, atau gula jawa atau gula merah ya. Ini benar-benar dari pohon aren.
ya, tumis terus hingga kering. Selanjutnya kita cemplungkan daging iga sapi satu persatu perlahan-lahan ya. Oke, ini daging iga sapi benar-benar lembut ya. Nah, aduk hingga seluruh permukaan iga sapi ini terkena semua oleh bumbu. Selanjutnya masukkan kaldu sapi alami yang sudah kita persiapkan sebanyak 250 ml saja sudah cukup. Oke, ini dia ya, satu centong ini ya pokoknya 3 centong saya sudah ukur itu 250 ml. Kita cek rasa dulu. Oke, nah cerah ya. Ini pokoknya enak meskipun tanpa santan, tanpa susu, tanpa penyedap. Daging sapi itu nggak perlu dikasih penyedap rasa atau penguat rasa. Nah, ini dia tampilan iganya. Mantep nih coy, kelihatan empuknya. Jadi anak kecil pun bisa ikut untuk menikmati. Nah, selanjutnya kita akan menutup dan kita tunggu sampai mendidih. Ini waktunya kita buka. Nah, ini dia sudah mendidih. Aromanya sudah kayak semacam gimana gitu ya. Kita cek lagi rasanya sudah mantep atau belum. Apabila kurang asin kita kasih garam. Kita aduk lagi sampai sedikit lagi sih, ini agak mengering airnya. Kita matikan kompor sekarang ya. Ini sudah mati kompor. Selanjutnya kita persiapkan terasi atau belacan udang asli Bangka. Nah, ini yang warna merah begini kebetulan memang tetangga dari Bangka yang kirim. Ini kita panaskan kurang lebih 1 sendok makan saja minyak gorengnya, lalu kita tumis si terasinya, diaduk. Nah, sudah harus melukis yang lain. Sudah sudah sedikit berubah warna kecoklatan tua gini. Selanjutnya masukkan kurang lebih 3 sendok makan kaldu sapi yang tadi ya. Terserah sih, yang penting ini tercampur, terasinya menjadi halus agar nanti waktu kita campur ke daging iga sapi tadi itu lebih cepat merata ya. Nah, ini sudah siap, langsung kita masukkan ke daging iga tadi. Kita nyalakan kompornya lagi agar mendidih. Selanjutnya kita aduk terus dan memastikan seluruh daging iga sapi ini terkena dan tercampur seluruhnya dengan bumbu dan terasi. Gila, ini sih aromanya udah mantep banget. Ini seriusan 100% enak banget ini resep daging iga sapi. Kita cek lagi rasanya, kita cek ya maksudnya. Ya sudah selesai. Ini dia sekarang kita siapkan daging iga sapi terasi, daging iga sapi gulai terasi ya. Biasanya sih kalau gulai pakai santan atau susu, ini benar-benar tidak menggunakan santan. Kita hanya mengandalkan dari kaldu sapi alaminya saja. Cerah ya. Aduh, aromanya bikin semua pasti lapar, bakal nambah. Ini dia tuh, kelihatan empuknya. Teman-teman silahkan mencoba, tetapi harus benar-benar seperti yang saya jelaskan ya. Harus mengikuti semua resep dan cara memasak seperti dalam video ini, pasti berhasil. Selamat mencoba, terima kasih.